Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Embun. Kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Di pagi hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Terbukti nyata ya Tuhan atas perkenanan Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan, kami boleh diberikan kemampuan, kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Saat ini ya Tuhan kami ingin bawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, layakanlah kami agar kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, melewati pujian yang akan kita naikkan ini, kita percaya bahwa dalam keadaan apapun kita di dunia ini, kita akan senantiasa percaya pada janji Tuhan. Ya dan amin. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia selalu ada menuntun memberkati kehidupan kita. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buat
hidupku. Ku percaya janji-Mu, ya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun yang kami alami, setiap musim kehidupan yang kami alami di tengah dunia ini, namun janji Tuhan senantiasa ya dan amin tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang senantiasa setia, menuntun dan memberkati kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, serta kami dimampukan untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah melewati hamba-Mu ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan yaitu tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Dan di sini saya akan membaca dua ayat, yaitu ayat 6 dan ayat yang ke-7 untuk kita semua, berbunyi demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada, jadi jemaat Korintus itu adalah jemaat yang memiliki banyak karunia. Tetapi juga mereka memiliki banyak persoalan. Dan salah satu masalah terbesar mereka adalah hidup mereka memiliki sebuah kesombongan. Kemudian mereka hidup membanding-bandingkan pelayan Tuhan dan merasa bahwa kelompoknya itu lebih baik daripada yang lain. Karena itu saudara-saudari, Rasul Paulus menulis bagian ini untuk mengingatkan mereka. Paulus mengajak mereka melihat bahwa semua yang dimiliki berasal dari Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Dan kalau kita lihat bersama, di sini saya membaginya menjadi 3. Yang pertama itu pada ayat 6, hiduplah menurut firman Tuhan. Jadi Paulus itu berkata, janganlah kamu melampaui yang ada tertulis. Artinya bahwa firman Tuhan itu menjadi standar hidup kita orang percaya. Jangan sampai pendapat pribadi ataupun kebanggaan diri kita sendiri atau penilaian manusia itu lebih diikuti daripada firman Tuhan. Karena masalah dalam jemaat Korintus adalah mereka mulai menilai orang berdasarkan ukuran manusia. Sehingga mereka jadinya itu hanya memilih satu pemimpin, mengagungkan satu pemimpin dan merendahkan yang lain. Ada kelompok-kelompok di dalamnya. Dan ketika seseorang mulai meninggalkan firman, maka dalam kehidupan seorang itu akan muncul kesombongan diri, bahkan juga ada perselisihan dan sikap merasa diri yang paling benar. Karena itu saudara-saudari, orang percaya harus selalu bertanya dalam hatinya, seperti apakah saya memiliki hati yang masih
sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan inilah yang menjadi pagar agar kita tidak terjatuh ke dalam kesombongan. Selanjutnya yang kedua, pada ayat yang ketujuh, semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Jadi Paulus itu bertanya, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Baik itu napas kehidupan kita, baik itu kesehatan kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu keluarga kita. Bahkan kita dimampukan hari lepas hari, bahkan kita boleh bersyukur pagi ini dibangunkan, boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau semuanya adalah pemberian Tuhan, mengapa kita harus sombong? Sebaiknya kita dipanggil untuk hidup dalam ucapan syukur dan menggunakan atau menjalankan semua yang Tuhan percayakan untuk memuliakan namanya. Lalu yang ketiga, tetap setia sekalipun harus menderita. Ini terdapat dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Jadi di sini Paulus membandingkan sikap jemaat Korintus dengan kehidupan para rasul. Jemaat di Korintus itu merasa sudah kuat, sudah berhasil. Tetapi para rasul justru mengalami lapar, mengalami haus, dihina, dianiaya, dan mereka harus bekerja keras. Namun yang menarik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, adalah respon mereka. Walaupun mereka dihina, mereka tetap memberkati. Walaupun mereka dianiaya, mereka tetap bertahan. Dan walaupun mereka difitnah, mereka menjawab dengan lemah lembut. Di sini Paulus sedang mengajarkan bahwa mengikuti Kristus bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan seringkali diuji dari tantangan, diuji dari berbagai hal di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang Tuhan cari bukan kehidupan yang terlihat hebat di mata dunia, melainkan hati yang tetap setia kepadanya dalam setiap apapun kondisi kita. Dan melewati firman Tuhan hari ini, mari bersama kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita. Dan yang kedua, sadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri. Karena apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan yang terakhir, tetaplah setia kepada Kristus sekalipun harus menghadapi kesulitan. Dunia mungkin tidak menghargai kita, tapi Tuhan melihat kesetiaan setiap anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Saudara-saudari di rumah, silakan boleh berdoa dalam hati. Ungkapan syukur kepada Tuhan, ungkapan permohonan kepada Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan dalam setiap harapan cita-cita ke depan, senantiasa disampaikan kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa segala sesuatu akan Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah melewati kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa membawa damai, tidak memiliki kesombongan, tidak iri hati, melainkan senantiasa lemah lembut, dan juga kami menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Dan ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah pemberian Tuhan. Ajarkanlah kami terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan.
Ya Tuhan Yesus Kristus, dan mampukanlah kami tetap setia dalam segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ya Tuhan, dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada, bagi Sobat Embun yang senantiasa setia mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun berada. Berkatilah kehidupan kami, mampukan kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ini kami Tuhan, pakailah hidup kami, dan mampukanlah kami dalam setiap peran, tugas, dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, untuk anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, dalam masa muda mereka, dalam pergaulan mereka, kami percaya Engkau yang senantiasa menuntun dan memberkati. Dalam setiap keluarga, dalam setiap peran menjadi seorang ibu, seorang ayah, Engkau juga yang terus ada ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan. Sehingga boleh sehati, sepikir, seia, sekata, senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk kakek nenek, bahkan untuk orang-orang yang dalam lanjut usia. Kami percaya setiap hari-hari hidup mereka senantiasa dituntun diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh senantiasa bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta, vikaris, penutua diakon, TKS, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang boleh terlibat ya Tuhan. Ini kami. Pakai kami, mampukan kami, dan kami percaya Tuhan. Siapapun pelayanan kami, siapapun tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan terus ada senantiasa memberkati dan memampukan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga melihat, Engkau juga mendengar setiap kami yang pada saat ini berdoa dalam hati kami. Kami berseru kepada Tuhan, kami memohon ampun kepada Tuhan, kami memohon penyertaan dan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang setia, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang senantiasa menuntun hidup dan kehidupan kami, yang akan memberikan yang terbaik bagi kami sesuai pada waktunya Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bersama mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.